Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, saya Fenia Maya Arisanti dengan NIM 220210101177, asal Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai topik perceraian dalam etika Kristen. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Setiap manusia, baik pria atau wanita, pastinya nanti akan melewati fase, yaitu namanya fase pernikahan. Fase di mana menjadi penantian bagi dua insan untuk membina rumah tangga yang sudah didambakan. Pernikahan adalah suatu peristiwa di mana dua insan bertemu dan diikat menjadi satu ikatan pasangan suami istri, yaitu dalam ikrar pernikahan. Dalam pernikahan Kristen, mengucapkan janji pernikahan pastinya nantinya akan disaksikan oleh Tuhan, pendeta, keluarga, ataupun teman-teman terdekat. Orang tua pasti mendoakan hal-hal yang baik bagi rumah tangga anak-anaknya. Semoga nantinya anak-anaknya dijauhkan dari namanya pertengkaran besar. Sebelum melangkah dalam jenjang pernikahan, pastinya baik dari diri pria maupun wanita harus menyiapkan banyak hal, baik dari kesiapan mental, baik secara psikis maupun fisik, menyiapkan dari segi keuangan, kebutuhan rumah tangga, dan juga sebelum menikah pasti akan menjalani namanya katekisasi sebelum pernikahan, supaya nantinya memiliki bekal materi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tetapi di balik itu semua masih banyak pasangan suami istri, baik yang agama Kristen ataupun agama lainnya, memilih jalan perceraian padahal hanya karena hal-hal sepele saja. Apa gunanya ikrar janji pernikahan yang sudah diucapkan saat pernikahan di hadapan Tuhan, pendeta atau pemuka agama lainnya, dan juga di hadapan keluarga-keluarga terdekat? Bahwasanya dahulu mereka berjanji untuk sehidup semati. Perceraian adalah suatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Adanya perceraian tentunya memiliki dampak bagi diri pria, wanita, keluarga, ataupun juga bagi diri anak-anak mereka yang utama. Adapun beberapa faktor penyebab dari perceraian yang biasanya terjadi yaitu seperti tidak adanya lagi kecocokan, adanya orang ketiga, perselisihan, masalah ekonomi, ataupun masalah yang lainnya. Lalu, mengapa mereka memutuskan untuk menikah jika dalam hitungan waktu, bulan, ataupun tahun saja mereka memutuskan untuk berpisah? Padahal sebenarnya mereka semestinya bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan kepala dingin. Apa mereka tidak berpikir apa saja dampak yang terjadi dari adanya perceraian? Apa mereka tidak belajar dari ayat-ayat Alkitab yang sudah Tuhan tuliskan kepada kita mengenai janji pernikahan? Maka dari itu, melalui video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik perceraian, baik dari faktor penyebab, dampak, ataupun ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan tentang pernikahan dan perceraian. Memiliki keluarga yang utuh, harmonis, penuh sukacita, damai sejahtera, dan mendapat berkat yang dari Tuhan merupakan dambaan bagi setiap keluarga yang ada. Keluarga merupakan unit terkecil dalam melakukan interaksi. Di dalam keluarga pastinya ada ayah, ibu, dan juga anak. Ayah merupakan wakil Tuhan dalam keluarga, di mana seorang ayah nanti akan menjadi tulang punggung keluarga yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Selain itu, seorang ayah nantinya akan menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Selain ayah, ada juga ibu. Menjadi seorang ibu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap wanita, di mana seorang ibu nantinya akan melewati fase, yaitu fase mengandung dan melahirkan. Di mana dalam fase tersebut, seorang ibu pastinya akan mempertaruhkan nyawanya untuk anaknya. Selain itu, ibu juga mengurus segala keperluan dari rumah tangga. Selain itu, ada juga anak. Anak merupakan perwujudan kasih antara ayah dan ibu. Selain ayah dan ibu, pastinya ada juga seorang anak. Anak merupakan wujud cinta kasih antara suami dan istri. Setiap anak pastinya memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Lalu, apa jadinya jika keluarga yang awalnya harmonis kemudian hancur karena adanya perceraian? Pastinya yang jadi korban atas perceraian tersebut adalah anak-anak mereka.
Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia. Jumlah tersebut naik sekitar 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 447.743 kasus perceraian yang ada. Berdasarkan wilayahnya, daerah yang memiliki tingkat kasus perceraian tertinggi yaitu terdapat pada daerah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Adapun kasus tersebut campur, baik yang beragama Kristen ataupun beragama lainnya. Adapun penyebab dari perceraian yang biasanya terjadi yaitu yang pertama, adanya perselisihan atau perdebatan yang tak kunjung selesai. Yang kedua, adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Yang ketiga, adanya masalah ekonomi. Yang keempat, adanya masalah kecanduan. Yang kelima, adanya situasi stres. Yang keenam, sudah tidak ada lagi rasa kecocokan. Dan yang terakhir yang ketujuh, yaitu adanya tindak KDRT. Jika perceraian sampai terjadi, ada dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari hasil perceraian tersebut. Yang pertama, adanya pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana anak tersebut akan menjadi lebih posesif, anak akan merasa sedih karena kehilangan waktu bersama kedua orang tua mereka, mengganggu kesehatan psikis anak tersebut, dan yang biasanya terjadi yaitu adanya perebutan hak asuh anak. Yang kedua, yaitu putusnya jalinan hubungan antara dua pihak keluarga. Yang ketiga, perubahan emosi baik dari diri pria ataupun wanita. Yang keempat, mengganggu kesehatan fisik, biasanya beresiko meningkatnya penyakit jantung. Yang kelima, krisis identitas. Yang keenam, malu karena tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Yang ketujuh, menjadi bahan omongan masyarakat sekitar. Dan yang kedelapan, melukai hati seseorang, bahkan melukai hati Tuhan. Karena pada dasarnya, sesuai dengan Alkitab, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak dapat dicerai-beraikan oleh manusia. Adapun contoh kasus perceraian artis yang beragama Kristen antara lain yang pertama, kasus perceraian pasangan Gading dan Gisel. Pasangan ini menikah pada tanggal 15 November 2013 dan telah dikaruniai oleh satu orang buah hati pada tahun 2015. Dan mereka memutuskan untuk bercerai pada tanggal 23 Januari 2019. Adapun yang menjadi dasar kasus perceraian mereka karena adanya kurang komunikasi satu sama lain, sehingga banyak sekali masalah yang tidak mendapatkan jalan keluar. Sehingga maka dari itu mereka memutuskan untuk menempuh jalan perpisahan. Yang kedua, kasus perceraian Stephen William dan Celine Evangelista. Pasangan ini menikah sekitar pada tahun 2016 dan telah dikaruniai oleh dua buah hati. Adapun menjadi dasar perpisahan mereka, yaitu adanya salah satu ego yang terlalu tinggi dari salah satu pihak yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Dan pasangan Stephen William dan Celine Evangelista memutuskan untuk berpisah pada tahun 2021. Dari kasus tersebut dapat disebutkan bahwa adanya problematik dalam rumah tangga hanya karena disebabkan oleh hal-hal sepele saja, seperti kurangnya komunikasi dan adanya ego yang terlalu tinggi dari salah satu pihak. Maka dari itu, sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang mengakibatkan fatal bagi masa depan rumah tangga seseorang. Adapun beberapa solusi untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, antara lain, yang pertama, tanamkan iman yang kuat kepada Allah, terus mendekatkan diri pada Allah. Rajin ke gereja bersama keluarga, membangun persekutuan doa bersama-sama setiap harinya. Yang kedua, menanamkan rasa saling percaya satu sama lain. Yang ketiga, landasi pernikahan dengan rasa cinta kasih yang saling memiliki. Yang keempat, setidaknya jika ada masalah, harus dibicarakan secara baik-baik ataupun dengan meminta pendapat kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang kelima, ingat akan janji pernikahan yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan sebelumnya. Yang keenam, ingat akan kebahagiaan dan masa depan anak. Jangan sampai anak menjadi korban atas perceraian dari kedua orang tuanya. Karena anak adalah masa depan penerus bangsa dan juga masa depan generasi yang ada. Adapun ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang arti sebuah pernikahan antara lain, yang pertama, pada Markus 10 ayat 6 sampai 9. Yang kedua, Kejadian pasal 2 ayatnya ke-18. Yang ketiga, Ibrani 13 ayatnya ke-4.
Yang keempat, Efesus 4 ayatnya 2-3. Dan yang kelima, Matius 22 ayatnya ke-37 sampai 40. Selain itu, di dalam Alkitab juga tertulis ayat-ayat tentang hal-hal perceraian. Yang pertama, pada Matius 5 ayatnya ke-31 sampai 32. Yang kedua, Yeremia pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Yang ketiga, Lukas pasal 16 ayatnya ke-18. Dan yang terakhir dalam Efesus 5 ayatnya ke-28. Jika di Alkitab sendiri sudah mengajarkan kita tentang arti sebuah pernikahan dan perceraian, maka dari itu sedini mungkin kita harus belajar dan memikirkan matang-matang. Jika kita sudah berumah tangga, jika ada suatu masalah, harusnya diselesaikan dengan cara baik-baik agar nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya sebuah perceraian. Jika perceraian itu sudah terjadi, maka yang dirugikan selain diri kita sendiri ataupun orang lain, yang menjadi penentunya adalah anak-anak kita. Anak-anak kita akan kehilangan waktu bersama orang tua mereka, dan apa saja bisa terjadi pada anak tersebut. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat akan perintah Tuhan dan selalu belajar dalam Alkitab. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih.